Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di senior kali ini, aku akan menjelaskan tentang suatu program yang pernah kami selenggarakan. Kami di sini konteksnya adalah aku pribadi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Kuantan Singingi tahun 2021 yang lalu. Program itu adalah kelas menulis dan riset. Program ini dilaksanakan ataupun diselenggarakan itu atas dua dasar. Yang pertama adalah karena kami melihat keterampilan menulis ini sebagai salah satu keterampilan primer yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena mahasiswa akan sangat banyak sekali bersinggungan dengan aktivitas menulisnya itu sendiri. Entah itu menulis tugas, membuat makalah, dan pada akhirnya nanti kan mereka harus bikin skripsi ya. Sehingga keterampilan untuk membuat sebuah tulisan dengan kerangka yang enak dibaca dan mudah dipahami tentu jadi primer, jadi kebutuhan yang sangat diperlukan. Dan beranjak dari hal itu juga bahwasanya keterampilan menulis itu banyak diperlukan di berbagai lini pekerjaan. Ya. Entah itu kita akan jadi pegawai di mana gitu, karyawan di kantor mana, kemudian ya banyak pekerjaan yang menurut aku memerlukan keterampilan menulis itu sendiri. Bahkan hal sesederhana menulis surat pun itu kan termasuk keterampilan menulis yang di kelas itu ketika aku jadi mentor. Aku pernah menyampaikan bahwasanya bahkan sesederhana menulis surat sekalipun itu membutuhkan keterampilan menulis yang memadai. Karena intinya dari sebuah tulisan itu cuma 3. Itu di semua tulisan cuma 3 inti ataupun kerangka dasar dari sebuah tulisan itu. Entah itu surat, entah itu skripsi, entah itu tugas makalah, entah itu laporan, entah itu artikel dan segala macamnya. Cuma 3 dasar. Ini menurut aku, sepengetahuan aku sebagai orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia menulis. Yang pertama adalah pendahuluan. Kenapa kita bikin tulisan itu? Dan yang kedua isinya, apa yang pengen kita sampaikan. Dan yang ketiga, kalau nggak kesimpulan, biasanya sih saran atau harapan biasanya. Dan ini menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan sekali oleh mahasiswa berkenaan dengan aktivitas mereka sendiri di perkuliahan dan juga nanti menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja gitu. Itulah dasar pertama kenapa kelas menulis dan riset ini akhirnya kami selenggarakan. Nah, yang kedua adalah bahwasanya di Kabupaten Kuantan Singingi, di tempat kami tinggal ini, itu budaya orality ataupun budaya kelisanan masih terlalu dominan. Ya, masih terlalu dominan di masyarakat. Sehingga karena saking dominannya, banyak hal-hal yang berkenaan dengan sejarah, informasi, kemudian kesenian pun lebih banyak ataupun didominasi oleh lisan. Makanya kalau di sini di Kuantan Singingi kita kenal dengan istilah kaye, tambo, pantun, syair, kemudian bahkan skenario randai, pertunjukan randai kan ada ceritanya, terus diiringi dengan musik. Itu diakui oleh beberapa pemain randai itu nggak ditulis skripnya dihafal secara lisan turun temurun, nggak ditulis dalam bentuk tulisan. Meskipun pada akhirnya beberapa grup randai sudah mulai banyak yang membukukan ataupun menuliskan dalam bentuk teks skenario cerita yang akan dimainkan gitu. Tapi masih dominan budaya kelisanan di masyarakat kami. Kalau seandainya ini terus berlangsung, kekhawatiran yang aku rasakan adalah ketika budaya kelisanan terlalu dominan
dikhawatirkan suatu saat akan terjadi missing link dari rekapitulasi pengetahuan sih bahasanya, dari kumpulan pengetahuan, sejarah-sejarah, informasi apapun itu, karena dia nggak dibukukan, sehingga nggak semua orang bisa akses, dan aksesibilitasnya pun juga rendah. Karena kalau kita pengen dengar, kita pengen tahu informasi mengenai misalnya sejarah nih, sejarah suatu daerah, kita harus cari orangnya dulu, ketemu orangnya dulu, baru bisa dapat informasinya. Tapi kalau ditulis, tanpa harus bertemu dengan orangnya, kita bisa akses informasinya. Dan kalau seandainya yang bersangkutan meninggal dunia, misalnya orang yang punya informasi tentang sejarah kerajaan Kotorajo misalnya di Kuantan Hilir seberang, meninggal dunia, otomatis kan kalau dia belum sempat menyampaikan informasi mengenai sejarah kerajaan tersebut, ya udah hilang aja gitu, gak akan ketemu lagi, ya kan? Atau ingatannya punya gangguan, ya ada gangguan di ingatannya sehingga membuat dia bisa saja salah untuk menyampaikan informasinya, entah kurang, entah lebih, entah berubah. Jadi ini membuat aku khawatir kalau seandainya berbagai macam informasi tentang Kabupaten Kuantan Senginge ini, entah sejarahnya atau apanya, hilang gitu. Dan ini salah satu upaya untuk menjaganya dan meningkatkan aksesibilitasnya tadi. Ya walaupun hari ini sudah ada media digital ya, jadi orang pun malas menulis pada akhirnya juga di masa-masa sekarang karena ada media digital, karena kan tinggal rekam, entah itu video ataupun suara, di-share gitu. Tapi menurut aku ketika kita merekam dalam bentuk tulisan, tidak dalam bentuk audio dan visual, ini juga sama pentingnya karena dia akan begitu kuat menjaga informasi-informasi tadi. Karena kalau media digital kan suatu saat ada potensi untuk ambruk misalnya aksesnya, entah karena listrik padam, entah karena serangan cyber, itu kan. Dan walaupun buku juga punya resiko-resiko rusak karena rayap barangkali atau kebanjiran, dimaling orang, tapi kalau dimaling rasanya enggak ya. Nah itu alasan kenapa akhirnya kelas menulis ini kami gagas untuk dua hal tadi. Pertama, meningkatkan kompetensi menulis dan kesadaran untuk mau belajar nulis bagi mahasiswa, karena ini keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah untuk menggalakkan budaya menulis agar pengetahuan-pengetahuan informasi yang selama ini tersimpan secara oral itu bisa disimpan dalam bentuk tulisan ataupun pengkodifikasian yang nantinya untuk pewarisan dan aksesibilitasnya lebih tinggi karena siapapun bisa baca, siapapun bisa akses tanpa harus ketemu dengan narasumbernya langsung gitu. Dan peserta di kelas menulis dan riset untuk angkatan pertama ini, aku bilang angkatan pertama karena ini bukan yang terakhir. Harapanku adalah ini bukan yang terakhir. Aku berharap di tahun 2022 ini ada. Walaupun udah promo kemarin di awal-awal tahun, tapi nggak terlalu menarik bagi mahasiswa, ya pesertanya 0, nggak ada daftar gitu. Aku berharap untuk seterusnya ini tetap berlanjut. Ketika aku membuat kelas menulis itu pun juga dia adalah bagian dari sebuah visi yang besar. Jadi ketika kelas menulisnya selesai, nggak cukup sampai di situ aja. Aku tidak hanya berpikir sampai, oh udah nih kita bikin kelas menulis, mahasiswa udah punya kesadaran mau belajar nulis dan berkarya, udah stop, selesai, enggak. Tapi ada titik berikutnya yang ingin aku capai bersama teman-teman waktu itu. Sehingga kelas menulis ini pun pada akhirnya dia adalah sebuah batu lompatan untuk ke titik berikutnya. Nah, apa titik berikutnya? Kalau kita udah belajar sesuatu, harapan kita adalah kita menjadi produktif. Dalam artian ada produk,
atau ada barang yang dihasilkan sebagai wujud nyata bahwa kita memang benar-benar mengaplikasikan ilmunya. Kelas menulis dan riset, produknya adalah berarti sebuah karya tulis yang dalam hal ini kami targetkan adalah sebuah buku. Alhamdulillah prosesnya sedang berlangsung saat ini. Minta doanya supaya bukunya bisa terbit dengan secepatnya, ya. Sehingga nggak hanya sekedar belajar teori, tapi juga ada produk yang dihasilkan. Itu harapanku. Jadi ada titik berikutnya yang pengen dicapai, nggak sekedar berhenti di kelas menulisnya, tapi ada kelanjutannya, gitu. Nah terus, ketika masuk ke titik yang berikutnya, ternyata yang bisa berpartisipasi tidak terlalu banyak, ya. Hanya ada 8 orang penulis, termasuk aku jadi 9, yang pada akhirnya mengerjakan proyek buku dari kelas menulis dan riset tersebut, jadi alumninya, ya. Ada 8 orang, termasuk aku 9, dan ada beberapa karya tulis. Konsentrasi kami waktu itu adalah menulis tentang tradisi, kebudayaan, dan item-item kultural yang ada di Kabupaten Kuantan Sengi. Aku sendiri waktu itu fokus menulis tentang surau, eksistensi surau di kabupaten ini, dan sebuah renungan bagaimana membangun kesadaran masyarakat kita untuk mau menghidupkan kebudayaannya, karena dia punya peluang untuk dijadikan sebagai roda penggerak ekonomi lokal, gitu. Jadi aku nyumbang 2 tulisan. Nah di sini aku melihat bahwasanya yang pada akhirnya sanggup dan mau untuk lanjut itu nggak terlalu banyak. Ini disclaimer dulu, bukan berarti aku mengatakan mahasiswa yang nggak join di proyek menulisnya adalah mahasiswa yang gagal. Enggak, barangkali mereka punya kesibukan, barangkali mereka punya kendala-kendala tertentu yang tidak bisa mereka pecahkan persoalannya, sehingga menghambat mereka untuk ikut berpartisipasi di proyek tersebut. Tapi secara umum yang aku tangkap adalah bahwasanya yang pada akhirnya punya visi, yang menyadari dan yang punya kesadaran untuk lanjut itu nggak terlalu banyak, ya, hanya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Kemudian tiba-tiba ada yang nanya, "Bang, apa sih hasilnya ataupun apa sih keuntungannya dari belajar ikut di kelas menulis? Apa cuma bikin buku dan segala macamnya?" kata mereka. Waktu itu aku jawab begini, bahwasanya kesalahan kita ketika kelas menulis ini dibuka, ini kesalahan aku pribadi, adalah tidak menjaga tensi para pesertanya untuk tetap semangat dalam menulis, ya. Karena mungkin aku akui, aku akui di beberapa sesi kadang aku ngasih tugas yang membuat mereka berat untuk menyelesaikan tugas-tugas di kelas menulis itu. Tapi tujuanku adalah supaya mereka benar-benar bisa fokus dan benar-benar mengasah keterampilan menulisnya dan benar-benar terwujud, gitu. Itu aja. Tapi mungkin bagi sebagian orang apa yang aku lakukan seperti memberikan tekanan kepada mereka. Nah, tapi pada akhirnya juga selain itu aku menyadari bahwa permasalahannya kenapa kok ketika mahasiswa ikut kelas menulis, ketika kelasnya selesai dapat sertifikat, bubar, jalan, udah. Kenapa seperti itu? Dan kenapa hanya sedikit yang pada akhirnya bisa berpartisipasi dalam proyek bukunya? Secara umum aku tangkap karena beberapa hal. Pertama, karena mereka udah salah ekspektasi dari awal. Yang salah ekspektasi ini, kenapa? Kok bisa salah ekspektasi gitu? Karena aku melihat bahwasanya mereka punya harapan bisa jadi penulis top, bisa menghasilkan sebuah karya dalam waktu yang singkat. Jadi setelah ikut kelas menulis, mereka punya impian langsung bisa jadi orang yang terkenal karena menulis, gitu. Nah, sedangkan waktu itu aku sudah mengingatkan juga bahwasanya keterampilan ini diasah dan ada prosesnya. Jadi tidak akan mungkin hanya dengan ikut kelas menulis selama 2 bulan, ya waktu itu dari bulan Juni sampai Agustus langsung bisa menghasilkan masterpiece, itu nggak mungkin. Karena keterampilan itu dia akan bertumbuh terus, jadi harus diasah. Nah mereka
salah ekspektasinya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah ekspektasinya adalah ketika mereka beranggapan bahwasanya keuntungan kelas menulis itu bisa didapatkan dalam jangka pendek. Ya, dalam jangka pendek. Nah, seingatku aku pernah memberikan motivasi kepada mahasiswa yang join di kelas itu, untuk jangka pendek keuntungan ikut kelas menulis adalah you punya sertifikat yang ditandatangani oleh rektor sebagai bukti you pernah ikut sebuah program kegiatan, dan itu bisa masuk di SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi kalau mahasiswa punya sertifikat apapun itu, prestasi mereka dilampirkan bersama dengan ijazah, itu jadi punya kredit lebih aja gitu. Itu yang pertama, jalan jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, kita punya pengetahuan tentang menulis, udah. Itu jangka pendek. Kalau yang jangka panjang atau yang jangka menengahnya, ya kita bikin produk, ya kan? Yang jangka menengah ya, kita letakkan aja bikin produk ini atau nulis buku ini jangka menengahnya deh. Yang jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya adalah keterampilan menulis itu bisa konsisten melahirkan produk-produk berikutnya, tapi nggak hari ini. Nah, mahasiswa kebanyakan yang ikut kelas menulis berharap mereka bisa produktif langsung atau dapat keuntungan langsung, terkenal, dikenal dosen, segala macamnya. Ya nggak bisa. Itu ekspektasi yang salah untuk pencapaian jangka pendek yang ingin didapatkan. Sedangkan yang mereka ekspektasikan itu sebenarnya proyeksi masa depan. Ekspektasi yang jangka panjang, jauh di depan. Ini yang gue bilang mereka salah ekspektasi kebanyakan. Itu yang pertama, kenapa mereka gagal. Yang kedua, udah salah niat dari awal. Karena ada yang ikut kelas menulis cuma ngejar sertifikat, tidak ngejar kemampuan dan produktivitas dari menulis itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika mereka udah dapat sertifikat, ya udah selesai gitu. Ya kan? Dan yang berikutnya, yang paling fatal kesalahan mereka adalah kenapa banyak yang belum menghasilkan. Kenapa kok yang ikut kelas menulis, seperti pertanyaan mahasiswa ataupun beberapa orang, bang, keuntungan ikut kelas menulis ini apa aja? Kok kalau memang ada, kenapa masih belum ada yang menonjol, belum ada yang kelihatan? Ya karena mereka nggak punya visi gitu. Dan seingatku, secara bertanggung jawab, aku sampaikan kepada mahasiswa bahwasanya ini seperti titian jalan, kemudian batu lompatan untuk ke titik berikutnya. Tadi yang aku kasih contoh bahwasanya di kelas menulis itu, kelasnya adalah batu lompatan untuk ke titik berikutnya, yakni bikin produk, bikin buku. Karena kita nggak mungkin langsung bikin buku tanpa ada lompatan dari titik yang sebelumnya, yakni meningkatkan kemampuan menulis. Artinya punya skill menulis dulu, tahu gimana caranya menulis, sehingga sampai ke titik yang berikutnya, yakni bikin produk. Nah, setelah bikin produk, apa? Ada lagi titik kedepannya yang pengen dicapai. Sebenarnya sih sama dengan ada menyinggung sedikit soal ekspektasi yang salah, ada menyinggung soal salah niat sebenarnya. Tapi aku kotakkan tersendiri persoalan mereka nggak punya visi kedepannya apa, karena mereka melihat ini sebagai monumen tunggal. Ikut kelas menulis itu monumen tunggal, titik tunggal yang habis dari situ ya udah selesai. Padahal sebenarnya enggak. Ada titik berikutnya yang pengen dicapai dari titik ini, lompatan dari kelas menulisnya. Aku kasih contoh yang paling praktis, yang paling mudah mereka tangkap. Ketika mereka ikut kelas menulis, mereka akan bisa melompat ke titian berikutnya atau ke titik berikutnya, yaitu bikin produk. Nah, setelah mereka bikin produk, melompatnya kemana? Mereka jadi punya kredit sebagai orang yang kompeten dalam menulis. Titik yang berikutnya apa? Mereka bisa masuk kerja di suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menulis misalnya. Nah, itu yang aku maksudkan. Jadi nggak cuma berhenti sekedar bikin produk atau ngelihatnya dalam waktu dekat. Jadi visinya harus panjang. Atau misalnya ada mahasiswa yang setelah ikut kelas menulis, bikin buku, titik berikutnya adalah dia jadi peserta di perlombaan MTQ cabang makalah Quran misalnya.
Soalnya dosenku sering nyari nih mahasiswa yang jago nulis, tapi wadahnya nggak ada kan. Makanya kita bentuk kelas menulis dan riset itu untuk itu salah satunya, biar nanti dosen kami ini yang saat ini menjabat sebagai dekan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Konten sini, dia mudah nyari talent karena kita punya kelas menulisnya. Kita kasih mereka kemudahan untuk akses masuk ke situ gitu. Karena itu kan kesempatan untuk berprestasi juga, ya kan? Tapi mereka nggak ngeliatnya ke sana. Mungkin juga ada yang sudah melihat, tapi yang nggak dilanjutin aja. Dan ini yang menurut aku perlu diperbaiki dari mahasiswa. Ya, sebagai penutup, aku ingin mengingatkan bahwa kemampuan menulis itu adalah kemampuan yang sifatnya aplikatif atau diaplikasikan atau diterapkan. Artinya, menulis itu hanya sebuah keterampilan. Dia belum memberikan apa-apa, dia belum memberikan dampak atau efek apa-apa selama kita belum berkarya, belum menghasilkan sesuatu, belum menggunakan skills itu sehingga terlahir sebuah produk, terlahir sebuah tulisan. Aku tidak mematok harus dalam bentuk buku. Misalnya jurnal deh, jurnal penelitian misalnya. Karena aku juga join dengan beberapa dosen, itu pernah menerbitkan jurnal ilmiah. Itu kan memerlukan keterampilan menulis juga, gitu. Aku sering juga aktif di berbagai kegiatan, kadang menulis surat segala macam. Itu kan kemampuan menulis yang sifatnya aplikatif, kan ada produknya. Jadi poinnya adalah menulis itu, kalau nanti seandainya kami kembali mengadakan kelas menulis dan riset ini yang angkatan yang kedua dan seterusnya, kita doakan mudah-mudahan jadi. Aku berharap mahasiswa itu berpikir bahwa menulis itu keterampilan aplikatif yang artinya adalah harus ada bentuk konkret setelah itu yang kita hasilkan dari menulis. Kalau seandainya mereka belum melakukan itu, ya jangan pernah berharap kalian akan dapat pujian, akan dapat penghargaan, atau akan dapat keuntungan dari menulis, karena kalian tidak menghasilkan apa-apa dari menulis gitu. Lain ceritanya kalau kalian menulis aktif, bikin karya, seenggak-enggaknya bikin postingan di Instagram. Karena aku juga sering tuh nulis, bikin konten, cari foto. Biasanya sih temanya tentang sosial budaya ya kalau aku. Terus aku letakkan di IG, di Instagram. Itu kan nulis captionnya harus membuat informasi tentang objek fotonya, atau objek gambarnya, atau videonya. Nah itu kan butuh kemampuan menulis juga. Aku aplikasikan dalam bentuk itu, ada produknya, ada karyanya. Itu kan ada konten yang aku hasilkan. Ketika bikin podcast pun juga aku bikin skripnya nih. Kecuali yang ini aku nggak bikin skripnya, cuma bikin pointernya aja di buku. Ada 3 poin. Pertama, kenapa bikin kelas menulis dan riset itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu harus punya visi saat menulis. Dan yang ketiga, bahwa menulis itu ranah yang aplikatif, cuma pointer itu aja. Tapi biasanya aku akan bikin skrip. Jadi kalau seandainya kalian lihat podcastku yang ada yang 15 menit, 20 menit, biasanya kalau yang 15 menit ke atas itu skrip tulisanku untuk ukuran kertas A4 itu ada 3 halaman. Jadi nulis gitu, ada produknya. Nah, kalau seandainya kita nggak menulis, nggak bikin karya, tidak mengaplikasikan itu dalam berbagai macam bentuk, ya kita nggak akan mendapatkan benefit dari keuntungan belajar ikut kelas menulisnya. Jadi aku ingatkan sekali lagi, buat siapapun yang ngerasa belum mendapatkan keuntungan dari ikut kelas menulis, itu karena kalian nggak mengaplikasikan, karena kalian tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan. Beda ceritanya kalau kalian amalkan itu, kalian bikin sebuah karya, diaplikasikan dalam bentuk apapun. Tadi kalau aku aplikasikan dalam bentuk tulisan di konten Instagram, bikin skrip untuk podcast, kemudian menulis buku, menulis artikel, bikin karya berupa bentuk buku panduan kegiatan keagamaan, dan di English Club juga. Itu kan butuh kemampuan menulis. Aku bikin produknya sehingga pada akhirnya aku ngerasain benefit dari itu semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua
diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang sudah join di kelas menulis tahun 2021 yang lalu, angkatan pertama, sukses semua buat kita. Dan buat teman-teman yang belum kepikiran tentang urgensi menulis itu apa dan keterampilannya buat apa, mudah-mudahan punya minat ya untuk belajar. Doakan, insya Allah kami akan bikin kelas menulis kalau tidak ada halangan di tahun ini kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.